Hai semua, setelah kita menyelesaikan materi minggu lalu ketika Anda sudah belajar menghitung nilai peluang dari distribusi normal, sekarang kita akan masuk dalam menghitung distribusi normal atau nilai peluang distribusi normal pada masalah aplikasi. Materi ini cukup singkat, jadi saya tidak akan terlalu berlama-lama. Anda langsung akan diberikan contoh soal, dan setelah itu saya akan tinggalkan seperti biasa tugas yang perlu dinikmati sepanjang minggu ini. Oke, kita lanjut saja. Di sini untuk menerapkan aplikasi distribusi normal ada rumus yang ditunjukkan di layar, yaitu Z sama dengan X kurang mu per sigma. Jangan lupa X itu adalah sebuah nilai, lalu mu adalah sebuah nilai rata-rata, dan sigma adalah nilai standar deviasi. Setelah itu kita akan peroleh nilai Z, lalu kita akan membutuhkan nilai peluang dari nilai Z tersebut. Apakah Anda melihat di tabel Z atau Anda bisa menggunakan Microsoft Excel? Bagaimana cara menggunakannya? Silakan Anda coba pelajari, membuka YouTube ataupun Google, bisa di search bagaimana menyelesaikan atau menghitung nilai peluang pada tabel Z yang kita boleh kerjakan menggunakan Microsoft Excel. Ada rumusnya yang bisa kita input dan langsung akan didapat nilai peluangnya. Oke, kita langsung masuk di contoh soal supaya menghemat durasi dan kuota Anda. Di sini ada sebuah contoh, yaitu tentang apa yang dihabiskan atau yang dibelanjakan oleh perempuan pada musim panas, musim liburan ya. Jadi sebuah survei dilakukan kepada wanita yang menghabiskan sejumlah uang rata-rata untuk produk kecantikan, yaitu sebesar 146,21 dolar. Jadi karena ada kata average, berarti kita ketahui bersama berarti mu sama dengan 146,21. Lalu diasumsikan standar deviasi, berarti sigma sama dengan 29,44. Lalu ditanya, tentukan persentase dari wanita yang menghabiskan uang kurang dari 160 dolar. Diasumsikan bahwa variabel ini berdistribusi normal. Ini akan kita pelajari pada mata kuliah statistika farmasi di semester 6. Oke, kita boleh menggambar seperti yang ditunjukkan oleh buku ini. Kita boleh menggambar di langkah pertama. Tidak perlu kita lakukan sebenarnya, tapi kalau Anda ingin menggambar silakan. Ini adalah gambaran bagaimana letak dari rata-rata dan juga angka yang ditanyakan, yaitu 160 dolar. Nah, pertama-tama kita menghitung nilai Z. Jadi kita menghitung find the Z value corresponding to 160 dollars. Jadi kalau kita menggunakan rumus yang tadi saya tulis di sebelah sini, Z sama dengan X dikurangi mu per sigma. Jadi X nya tadi sudah ada di atas, yaitu 160 dikurangi mu 146,21 dibagi sigmanya, yaitu 29,44. Nanti kita peroleh jawaban seperti yang ada di buku, sudah ditulis 0,47. Anda bisa menggunakan kalkulator untuk menemukan jawaban ini. Lalu 0,47 ini adalah nilai Z. Jadi kita akan membutuhkan nilai pada tabel Z jika Anda menggunakan tabel distribusi normal Z. Nah, jadi begini tabel Z. Lalu sekarang kita akan menghitung nilai luasnya. Jadi kita buka tabel Z. Saya ada tabel Z di sini sebentar. Tabel Z untuk kita sekali lagi lihat Z 0,47. Kita akan hitung luas daerah ke kiri karena dia mengatakan span less than, kurang dari, berarti kita melihat nilai Z 0,47 dan kita akan menghitung luas daerah yang di sebelah kiri. Minggu lalu sudah dipelajari bahwa kalau dihitung daerah sebelah kiri berarti kita hanya mengecek nilai 0,47 langsung pada tabel. Jadi di sini ada tabel Z, kita boleh lihat 0,47. Di sini ada 0,4. Lalu kita lihat Z-nya 7, yaitu 0,6808.
Kalau dibuat persen berarti 0,68 dikali 100% yaitu 68% atau 68,08%. Kalau kita lebih detail dengan dua angka di belakang koma, Anda bisa menjawab menggunakan 0,68, tapi kalau di soal ditanyakan persentase berarti Anda harus menjawab 68,08. Kita kembali. Jadi nilai dari peluang untuk Z 0,47 adalah 68,08. Kita menulis seperti ini. P dari Z kurang dari 0,47 adalah 0,6808 atau 68,08%. Jadi kita dapat jawaban yaitu terdapat 68,8% wanita yang menghabiskan kurang dari $160 pada produk kecantikan selama musim panas. Ini adalah contoh yang pertama. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini kita langsung catat saja hal-hal yang perlu dicatat. Pertama-tama yaitu average. Average itu berarti Anda punya informasi di sini yaitu mu-nya adalah 28. Lalu average atau mu ya, rata-rata. Lalu kita lanjut ke sigma, standar deviasi atau simpangan baku yaitu 2. Lalu diberikan nilai X yaitu between 27 dan 31, berarti ini nilai data, berarti X di antara 31 dan 27. Lalu yang kedua adalah X-nya lebih besar dari 30,2 karena di sini dikatakan more than. Jadi ada dua soal sini. Pertama kita kerjakan yang A dulu. Pertama-tama kita konversi dulu nilai X ini ke dalam Z, yaitu kita punya X1 di sini yaitu 27. Berarti kita hitung Z1 yaitu X kurang mu per sigma yaitu 27 kurang 28 per 2. X-nya 27, mu-nya 28, lalu sigma-nya 2. Ini kita peroleh min 1 per 2. Lalu, atau kita boleh sederhanakan min 0,5. Lanjut, Z2-nya adalah X kurang mu per sigma. Tidak apa-apa, kita tulis sekali lagi. Rumusnya supaya kita bisa menghafalnya, yaitu 31 dikurangi 28 dibagi 2. Kita dapat jawaban 31 kurang 28 itu 3. Lalu kita bagi dengan 2 yaitu 1,5. Jadi kita perlu mencari nilai peluang atau nilai luas daerah distribusi normal untuk Z di antara yang besar di kanan lalu yang di kiri yang kecil min 0,5. Nah setelah itu kita perlu melihat tabel Z. Nah kalau kita mengerjakan ini berarti yang besar dikurangi yang kecil karena daerahnya yang di tengah. Ini ada dua daerah di tengah. Kita mencari luas daerah ini berarti yang besar dikurangi yang kecil setelah melihat tabel Z, yaitu kita rubah rumusnya karena ini di daerah di tengah berarti Z kurang dari 1,5 dikurangi peluang Z kurang dari min 0,5. Jadi kita cek tabel Z yang ada nilai 1,5 dan min 0,5. Oke, Z 1,5 ini ada 0,9332. Z 1,5 ada 0,9332. Lalu min 0,5 kita dapat 0,3085. Jadi 0,3085 dan 0,9332.
yang besar mengurangi yang kecil, yaitu 0,9332 dikurangi 0,3805 ya. 3085. Ini ketika kita hitung kita akan peroleh jawaban. Di sini sudah tertulis 0,6247. 0,6247. Nah, kalau kita konversi ke persen berarti 62,47%. Demikian jawaban dari daerah yang luasnya di antara X sama dengan 31 dan X sama 27. Jadi dari X kita konversi ke Z, lalu dengan rumus apa? X kurang mu per sigma. Lalu kita konversi ke nilai peluang. Karena ini daerah di antara, berarti yang besar, PZ yang besar dikurangi nilai peluang Z yang kecil. Bagaimana nilai P-nya? Kita cek di tabel. Oke, contoh soal ini pada bagian B, yaitu more than 20.2 pounds per month. Berarti kita kerjakan Z-nya adalah X kurang mu per sigma, berarti 30,2 dikurangi 28, yaitu mu-nya, lalu dibagi 2, ini kita dapat jawaban 2,2 per 2, yaitu 1,1. Kita cek sekali lagi di tabel. Untuk 1,1 kita dapat di sini 0,8643. 0,8643 berarti karena ini di bagian kanan yang akan kita hitung, berarti untuk menghitung luas yang di kanan itu adalah luas semua dikurangi Z 1,1 yang ini. Jadi untuk menghitung yang kecil di sebelah kanan, yaitu semua 1, nilai peluang 1 dikurangi yang sebelah kiri, yaitu peluang Z lebih besar dari 1,1, yaitu 1, yaitu total semua dikurangi yang di sebelah kiri, yang tadi 1,1 di tabel Z, yaitu 0,8643. 0,8643. Ini kalau kita kurangi akan diperoleh 7, 5, 3, 1, 0,1357 atau 13,57%. Itu jawabannya, kita boleh cek. Oke. Jadi kita bisa simpulkan, jangan lupa ada 13,57% untuk jawaban pada bagian B. Jadi terlalu susah, andaikan Anda menguasai perhitungan X kurang mu per sigma, lalu Anda tahu melihat tabel Z. Demikian materi kali ini. Anda akan saya tinggalkan beberapa tugas yang perlu dikerjakan.